إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh pengurus masjid yang telah datang memenuhi panggilan Allah, dan semoga kedatangan kita menjadi salah satu penyebab turunnya rahmat dan keberkahan Allah di dunia dan di akhirat untuk kita semuanya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita membaca, mendengarkan sejarah kedatangan Islam, itu semua tidak luput daripada perjuangan menegakkan agama, dan ada korban yang menjadi tumbal untuk agamanya. Islam ini tidak sepi daripada penderitaan. Islam itu agama yang telah ditakdirkan Allah akan memakan banyak korban yang menerima siksa, azab dari orang-orang yang tidak menyenanginya. Dan itu adalah sunnatullah. Lihatlah bagaimana awal perjuangan Islam ditegakkan oleh Nabi, didakwahkan secara diam-diam selama 3 tahun. Namun begitu ketahuan, maka Abu Jahal menghabisi ibunya Ammar, yaitu istrinya Yasir, syahidah pertama yang dibunuh pertama sekali dalam Islam dari golongan perempuan. Itu adalah Sumayyah. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, diikat, dicambuk, disiksa, dan ujungnya dia memasukkan tombak besi yang panjang melalui kemaluan Sumayyah, tembus sampai ke mulutnya. Jadi dibuat seperti sate. Silakan baca sejarah dan cerita itu, tidak ada yang membantahnya. Kata Abu Jahal, supaya menjadi efek jerah bagi orang yang berani meninggalkan agama nenek moyang lalu mengikuti agama Muhammad. Itu dari pertama. Jadi mengerikan, tombak ditusuk sampai tembus ke mulut. Begitulah ibunya Ammar mendapatkan siksa dari Abu Jahal. Kemudian Yasir, suaminya, menyusul. Ditangkaplah Yasir, dikira Yasir akan taubat dari agama Muhammad, dikira Yasir akan keluar dari agama Muhammad. Ternyata Yasir, suaminya, tetap bertahan dalam agama Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Akhirnya Yasir pun dibunuh mati setelah sebelumnya disiksa. Ammar berulang-ulang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku, ya Rasulullah." Lalu dia sampai mengatakan, "Ibuku telah meninggal," setelah berulang-ulang. Rasulullah hanya mengatakan, "Bersabarlah wahai Ammar, bersabarlah wahai Ammar." Lalu kemudian ketika ayahnya ditangkap, lalu kemudian disiksa, Ammar kembali mengadu. Rasulullah masih menjawab, "Bersabarlah wahai Ammar." Sampai akhirnya Ammar pun mengadu bahwa ayahnya pun telah meninggal.
Nabi mengatakan mereka telah memenangkan pertarungan. Dan memang begitu, Islam ini berdiri di atas darah, yaitu darahnya para syuhada yang mempertahankan iman, aqidah. Bilal bin Rabah itu setelah disiksa lama, lalu diletakkan batu yang panas, lalu diletakkanlah tubuhnya di atas batu panas itu, kemudian dilapisi dengan batu yang lain tanpa diobati luka-lukanya. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana batu yang berada di tengah padang pasir yang panasnya luar biasa. Kita kalau melewati batu tersebut, kita duduk di atasnya, itu pun tidak sanggup. Tapi Bilal dibuka bajunya dengan luka-luka yang telah berawal dari cambukan, lalu dipanaskan dengan batu tersebut. Tapi Bilal tetap mengucapkan Allah, Allah, sampai akhirnya dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khabbab bin Arad, salah satu sahabat Nabi, itu juga mendapatkan siksa yang luar biasa. Dan banyak lagi kisah-kisah. Bahkan Utsman bin Affan di awal keislamannya itu sampai dibungkus dengan tikar oleh pamannya, lalu tikar itu dibakar. Jadi sistem siksa dulu membakar, menyiksa, dipanaskan dengan api. Tadi Khabbab bin Arad itu ketika disiksa itu dipanaskan besi, dan besi itu dimatikan. Jadi apinya, merahnya ujung besi itu dimatikannya di kulit Khabbab bin Arad. Jadi menyokotanya kan tak mati besar yang kasih dengan i. Ini tidak. Mereka matikannya di kulit Khabbab bin Arad. Seperti orang yang setelah memanaskan besi lalu dia tempel di badan sapi untuk membuat stempel di badan sapi, mati api itu di badannya Khabbab. Begitulah siksa yang mereka terima, dan itu terus berlanjut, terus berlanjut. Walaupun Nabi telah berada di Madinah, perang Uhud itu menjadi tanda perjuangan para sahabat. Tubuh mereka dicincang, kemudian mereka tergeletak di atas padang pasir bersimbah darah. Inilah kejadian-kejadian, dan tidak cukup waktu untuk menggambarkan perjuangan para sahabat ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi keanehan, yang menjadi suatu hal yang ajaib, setelah dihinakan Islam ini, ternyata tidak satu pun dari mereka yang kemudian keluar dari agama Islam. Bahkan semakin menjadi-jadi kerinduan mereka kepada Islam. Inilah satu keanehan yang Allah telah tetapkan di atas orang yang telah menerima hidayah agama dengan baik. Jadi siksa itu tidak menjadi penghalang agar dia keluar dari agama ini, tidak. Dan begitulah umat Islam sepanjang sejarah. Tidak ada umat Islam yang murtad gara-gara disiksa, tidak ada. Yang murtad gara-gara bangai, ada. Murtad gara-gara bodoh, ada. Murtad gara-gara Indomie, ada. Murtad gara-gara penggaji yang diberikan sebagai pendeta lebih besar daripada menjadi ustaz, ada. Bahkan anak Rusmawi sudah berapa orang yang murtad, ada yang lulusan pesantren tu. Tapi murtad setelah bertahan dalam agama disiksa, tidak ada. Tidak ada yang bibirnya mengucapkan bahawa dia keluar dari agama karena tidak tahan siksa, tidak ada. Dan sejarah membuktikan itu. Jadi sebenarnya ini semua, cerita ini adalah cerita skenario Allah untuk menjaga agama ini berlanjut sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam surat Saf, juga Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat 38, mereka itu orang-orang kafir itu, kata Allah, yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka itu berusaha memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimma nurihi,
tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka dengan keadaan itu. Ini salah satu bukti kebenaran bahawa Islam ini benar, dan kita akan terus berada di jalan yang benar ini sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Dari awal datangnya Islam, orang-orang kafir itu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Jadi berusaha dihabisi, tapi tidak habis-habis masalahnya. Allah yang katakan, walaupun engkau mencoba memadamkan dengan mulut-mulutmu, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Makanya membungkam Islam itu adalah hal yang biasa. Diburuk-burukkan Nabi Muhammad, mulai dari Perancis, Swedia, membakar Quran diizinkan di tengah-tengah jalan, dianggap sebagai kebebasan berpendapat. Di Perancis menggambarkan Nabi Muhammad dengan karikatur yang memburuk-burukkan Nabi. Itu semua dilegalkan di sana. Islam dihina di tengah-tengah komunitas, dihalalkan di sana. Tapi apa yang terjadi? Bertambah banyak orang yang masuk Islam. Di Amerika itu salah satu ketakutan dari parlemen-parlemen adalah bertambah banyaknya orang yang masuk Islam. Di Inggris juga begitu. Jadi kebangkitan demi kebangkitan terus datang. Allah mengatakan, walaupun engkau mencoba memadamkan dengan mulut-mulut, artinya media sosial apapun bentuknya, mereka mencoba memadamkan Islam. Apalagi kalau media itu milik Yahudi, itu cepat sekali mereka bereaksi kalau untuk urusan memadamkan cahaya Islam. Tapi Allah telah mengatakan bahawa Allah menyempurnakan cahaya itu, bukan memadamkan. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai keadaan itu. Inilah Islam. Maka benar kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa melampaui ketinggiannya. Jadi oleh kerana itu, apa yang terjadi pada kita hari ini, pada sahabat kita hari ini, saudara kita seiman, orang-orang yang berada di Palestina hari ini telah mulai terjun untuk membela saudaranya, yaitu saudara-saudara kita dari Syria, saudara-saudara kita dari Lebanon, itu sudah mulai bergerak menyerang Israel dan Amerika di perbatasan-perbatasan mereka. Hanya tinggal kaum munafikin yang diam. Seandainya negara-negara Islam itu tidak dipimpin oleh orang-orang munafik, sungguh semua akan bersatu padu. Makanya kadang-kadang kita berfikir, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan umatnya, membiarkan hambanya yang beriman kepadanya diperlakukan begitu oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Israel. Pernah tahu dah semikir katanya Allah mampu menciptakan langit dan bumi dengan hanya mengatakan kun. Allah mampu menciptakan semua isi langit dan bumi juga hanya dengan mengatakan kun. Allah mampu mematikan semua isi langit dan bumi hanya dengan mengatakan kun. Tapi pekan bak Israel ni mati-mati. Kenapa Allah biarkan mereka? Apakah Allah lemah? Tidak. Inilah yang menjadi salah satu keajaiban yang Allah buat. Kita ini telah diingatkan oleh Allah sebagai umat Islam. Hadis Nabi mengingatkan juga bahawa dunia ini bukanlah surga untuk kita. Dunia ini adalah penjara. Itu hadis sahih. Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara untuk kita. Wa jannatul kafir, menjadi surga bagi orang kafir. Kita dipenjara oleh Allah. Rasakanlah kehidupan seperti dalam penjara. Disiksa, dicemoohkan, dihujat, diejek, direndahkan. Ya, menyotaja Singapura mentang, menyotang dingin KTP orang-orang Islam. Namanya saja bau-bau Islam, nama bau-bau bahasa Arab. Itu lama itu urusannya. Itu baru sesama di Asia Tenggara. Itu belum masuk ke negara-negara Eropah. Kalau lihat ada nama-nama yang kira-kira mirip dianggap nama-nama teroris, itu langsung dipersulit urusannya. Begitu kita dihinakan, Pak. Tapi kalau masuk ke dalam satu negara bernama Alexander, Cleopatra, nyan anak-anak periksa hari. Tapi kalau kita, Masya Allah,
Begitulah mereka mencoba menghinakan Islam. Mereka merendahkan kita sampai ada hari ini yang merasa bahawa kita ini negara tertinggal, kita ini tidak ada harganya di pandangan dunia. Islam ini agama yang selalu dalam keadaan terhina. Itu semua terbayang-bayang dalam pikiran. Maka ingat-ingatlah, ini semua adalah rahasia Allah. Kita ini dibiarkan Allah untuk berada di dunia dengan penuh berbagai ujian ini. Sebenarnya Allah itu menyayangi kita. Makanya cuba kembali buka surat Ali Imran dari 139. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Jadi setelah kekalahan dari perang Uhud, jadi perang Uhud kalah, tapi sebelumnya perang Badar itu menang. Allah lalu mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wahai Muhammad dan semua sahabat dipanggil oleh Allah, janganlah engkau merasa tahinu, janganlah engkau merasa terhina, janganlah engkau merasa lemah. Ihanah itu dilemahkan. Ini peringatan Allah. Jadi jangan sampai engkau merasa engkau lemah, engkau terhina. Wala tahzanu, dan juga engkau jangan merasa bersedih. Nah, dua kalimat ini Allah ingin katakan ini penyakit manusia sehingga bisa merendahkan hatinya yang merasa bahawa dia tidak lagi perlu bersemangat untuk hidup dalam Islam. Makanya Allah bilang jangan terhina, jangan lemah, jangan sedih. Kita ini punya dua penyakit, Pak. Kalau sudah dihinakan atau direndahkan, kita merasa bahawa kita lemah. Kalau kita sudah mendengar bahawa saudara kita di Palestina begitu dibom, kemarin baru saja dibom rumah sakit, sekali meninggal 600 orang, ada yang menyebut 500 orang. Lalu semua kita akan merasa begitu lemahnya kita. Kita berada di negara ini pun tak sanggup buat apa-apa. Bahkan bantuan kita pun yang kita kirimkan baru sampai di depan masjid, belum pun sampai ke sana. Bagaimana mau dikirimkan ke sana? Kita yang punya semangat jihad pun tak bisa ke sana. Jangankan kita, negara-negara di samping Palestina pun, Mesir, Yordania, itu semua mereka banyak diamnya. Kita merasa terhina, kita merasa lemah. Kata Allah, jangan, wala tahinu, jangan engkau merasa lemah, wala tahzanu, jangan engkau merasa sedih, kata Allah. Kita hari ini begitu dinampakkan video bagaimana penderitaan orang Palestin. Bahkan pengungsian mereka ditolak. Yordan menolak supaya pengungsi Palestin tidak masuk ke negaranya. Lalu kemudian Mesir pun menolak. Ini negara-negara dipimpin oleh munafik. Mesir itu sekarang yang pimpin Firaun. Jadi bukan dari kalangan Nabi Musa. Presiden As-Sisi itu salah satu generasi Firaun. Dan Mesir itu memang dari dulu sejarahnya begitu. Jadi Anwar Sadat, Gamal bin Abdel Nasir, Husni Mubarak, yang sabah perti mendumpah. Waktu sekali dipegang oleh orang Islam, oleh orang yang berakhlak mulia, akidahnya kuat, iaitu Mursi, langsung dikudeta. Makanya kalau kuliah di Mesir itu antara dua, menjadi Fir'aun atau menjadi Musa. Maka mau kebetulan yang wajib ke Musa, alhamdulillah. Jadi jemaah makan Allah, mereka saja tidak membantu saudaranya. Bagaimana kita yang dari jauh ini bisa menolong saudaranya? Lalu kita merasa sedih di saat diputar video-video penderitaan anak-anak yang kehilangan ayahnya, ibunya, mereka menangis tidak tahu mengadu ke mana. Air mata kita tumpah. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang sedang diuji oleh Allah melalui musibah apapun, wala tahinu wala tahzanu, jangan engkau merasa lemah, jangan engkau merasa sedih. Kenapa? Allah jawab, wa antumul a'launa, ketahuilah bahawa kalianlah yang paling tinggi derajatnya. Kalianlah yang paling tinggi derajatnya. Kapan itu? In kuntum mu'minin, di saat engkau adalah seorang mukmin. Jadi Allah mengatakan, nyan walaupun habis-habis katanya, walaupun kita hancur-hancuran, kita tidak tahu lagi ke mana ayah dan ibu kita, bahkan anak-anak mati di dalam roket-roket,
dan peluru-peluru orang-orang yang membenci Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalianlah yang paling tinggi derajatnya selama kalian seorang mukmin. Ini kan aneh, Pak. Kita lemah di dunia tapi kita dianggap kuat oleh Allah. Padahal sekarang keadaan kita betul-betul lemah, Pak. Karena Nabi sudah mengatakan bahawa nanti menjelang kiamat, menjelang akhir zaman, keadaan umatnya itu bagaikan buih di lautan. Jumlahnya banyak tapi diombang-ambing oleh gelombang. Dalam hadis yang lain disebutkan kita bagaikan makanan yang diperebutkan oleh orang banyak. Jadi satu makanan yang berebut banyak. Begitulah keadaan Islam hari ini, dan itu terbukti, Pak. Hana daya, hana upaya. Tapi Allah tetap mengatakan jangan sedih, jangan terhina, jangan merasa lemah, kalianlah yang paling tinggi selama kalian mukmin. Apa ini ceritanya ini? Ternyata Allah ingin mengatakan bahawa di dunia itu bukan sandaran untuk Allah membuat kebahagiaan yang abadi. Dunia itu memang tempatnya bala. Jadi hebat-hebat kita pun juga kalau kita betul iman kita, memang disetting oleh Allah, kita akan merasakan berbagai macam ujian. Di mana tempat kita? Tempat kita nanti kalau kita mukmin adalah surga yang tidak ada lagi kekalahan di dalamnya. Sedangkan kemenangan yang utama adalah ketika diputuskan untuk masuk surga. Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang diputuskan oleh Allah bahwa dia terjauh dari api neraka, lalu diputuskan bahwa dia akan masuk surga, faqad faza, dialah pemenang yang sebenarnya. Jadi menangnya kan menang ronyo, kan menang bahwa Palestina itu merdeka, enggak. Makan kalau bisa seandainya Palestina merdeka, tidak ada gangguan apapun, bisa jadi kalah, Pak, dalam pandangan Allah. Karena kebiasaan negara yang sudah merdeka itu akan kembali melakukan maksiat. Ini menyoda fikir-fikir masa kita. Kan seperti kita tanya tadi, kenapa Allah tidak binasakan saja orang-orang Yahudi itu? Di saat Allah tinggal mengatakan kun, tiga mati. Umat Nabi Nuh itu dihabisi Allah dengan ukuran satu kali banjir, sekali turun dari atas lalu naik air dari bawah, kata Allah. Habis semuanya kecuali yang tinggal di atas kapal. Kalau Allah mau banjirkan itu Israel, kalau Allah mau hancurkan, dimatikan semuanya, mudah bagi Allah. Tapi kenapa dipelihara Allah? Pekan orang Yahudi hana habis-habis sampai orangnya. Pekan orang Palestina nak merdeka-merdeka sampai hari ini. Ini menjadi tanda tanya besar. Kalau kita jawab dengan iman, kita lihat ayat-ayat tadi, maka kita bisa jawab bahawa sengaja Allah pelihara Yahudi atau dari kalangan Israel ini itu untuk memudahkan jalan-jalan saudara kita yang sedang berjuang menuju surga. Jadi sebenarnya dengan ada Israel ini kita sedang menuju kepada kemenangan, Pak. Maka kalau tidak ada perang lagi, tidak ada lagi ancaman dari Yahudi, tidak lagi diperangi orang-orang Palestin. Seandainya Palestin sudah dimerdekakan, merdeka. Ciri-ciri negara kalau sudah merdeka, biasanya apa yang terjadi? Sudah mulai bangun bangunan-bangunan yang tinggi, sudah mulai ribut-ribut dalam pemilihan presiden, kemudian mulai muncullah maksiat, orang-orang sudah mulai melacur, berjudi. Yang waktu masa hidup susah, hana ceri ngainam. Kan begitu sifat manusia. Begitu hidup susah, dia dengan istrinya bahagia. Tapi begitu sudah hidup senang, maka si suami mulai jak Medan 3, kemudian Jakarta 3, idih ke Medina 2 ke. Kenapa? Sudah senang. Waktu masa susah ada hidup begitu? Tidak ada. Maka Allah sengaja susahkan kita. Allah buat Yahudi itu tidak habis-habisnya. Itu jalan bagi kita agar mudah mendapatkan surga melalui kesyahidan. Sedangkan amalan paling tinggi dalam Islam adalah syahid. Jadi sebenarnya yang hari ini yang di mata Allah, yang sebenarnya itu yang perlu disayang itu kita, Pak, yang tidak ada kesempatan untuk jadi syahid. Kalau kita mau mikir-mikir, Pak, sebenarnya yang perlu kita sayang drone. Kenapa kita tidak diberikan Yahudi di samping kita? Hai orang yang akan Yahudi ramai. Tapi yang betul-betul Yahudi hana. Seharusnya Yahudi itu di samping Aceh, Pak. Kalau di samping Aceh, insya-Allah semua orang Aceh ini syahid, Pak.
Allah berikan kemuliaan bagi orang Palestin, dibuat hidup berdampingan dengan Yahudi yang datang merebut tanah mereka, ingin menguasai Al-Quds, lalu mereka diberikan kesyahidan merata. Sekali jatuh bom 500 syahid, jatuh lagi 500 syahid. Cukup mudah mendapatkan syahid di sisi mereka. Kita tanya, dah pula pingkui, kita sudah capek, kita pula pingkui, kita tanam pingkui, capek kita, kemudian kita cari sana sini, kita buat amalan soleh macam-macam, ujung-ujungnya mati su'ul khatimah. Gara-gara kita termasuk negara merdeka, kita tidak sedang berada di bawah skenario Allah untuk membuat kita mudah masuk ke situ. Apa yang terjadi? Lebih cenderung kita bermaksiat. Karena negara aman, tidak ada apa-apanya, maka maksiatlah yang terfikirkan. Sibuk semuanya dengan HP, anak-anak kita semuanya dengan HP, sibuk menonton TikTok, menonton Facebook. Di anak Palestin itu tak sempat lagi buat begitu, Makanya kadang-kadang kita perlu berfikir, kita ini yang beruntung mereka atau kita? Mereka lah yang beruntung. Makanya Allah katakan, jangan sedih, janganlah engkau terhina, engkau sedang ditolong Allah. Untuk apa? A'laun, engkaulah yang tertinggi. Kapan engkau tertinggi? Ketika engkau tetap beriman pada Allah, lalu kemudian engkau masuk surga. Makanya ayat berikutnya Allah katakan, wa iyyamsaska qarhun faqad masal qauma qarhum misluh. Itu Muhammad, waktu perang Badar, ketika engkau merasakan penderitaan kalah dari perang Uhud, bukankah di perang Badar engkau menang? Lalu Allah sambung, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Maka kami akan ganti hari-hari di antara manusia. Makanya yakinlah dengan kalimah ini, itu Yahudi itu satu saat akan terguling, akan terguling. Kata Allah, kami akan ganti hari-hari di antara manusia. Ada yang pertama berjaya, maka dia kemudian terguling. Dan itu sejarah membuktikan. Yang tidak pernah terguling Islam, karena Allah sudah jamin Islam tetap tinggi di atas. Cuma cara tingginya ya begitu, penuh dengan ujian. Sedangkan yang lainnya akan balik-balik. Roji apa yang kurang dari Romawi itu, apa yang kurang, kemudian hancur, tidak ada apa-apanya hari ini. Bahkan tinggal negara Vatikan saja dengan Italia, bahkan tidak berdaya apapun. Dulu Persia, itu sekarang Iran. Itu Persia itu apa yang kurang? Luar biasa dikenal kehebatannya, tapi kemudian datangnya Islam, mereka terguling. Satu persatu negara bangkit jatuh semuanya. Dulu Inggris menjajah di mana-mana, hari ini tidak pun mampu untuk menjajah semuanya. Dulu Rusia itu luar biasa, pecah, hancur-hancuran dibuat Allah menjadi negara-negara kecil. Tinggal satu Amerika yang dipelihara untuk memasukkan kita ke surga. Dipelihara Allah Amerikanya untuk bertambah dalam surga. Jadi oleh karena itu, konsep beragama itu adalah berjuang, bukan berfikir tentang kekalahan dan kemenangan. Walaupun menang, mati sih dunianya. Walaupun kita menang, meninggal juga. Jadi menang kita yang sebenarnya di mana? Di surga. Maka masuklah surga melalui perjuangan. Oleh karena itu, di saat kita tidak bisa mendapatkan kesyahidan melalui tumpah darahnya kita, apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Bantulah saudara kita di sana yang sedang berjuang, maka kita sudah termasuk menempuh jalan-jalan kesyahidan. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan bahawa kalau seseorang menghadap Allah, man laqi Allah wa lam yajid fi nafsihi athar, kalau Allah tidak mendapatkan dari dirinya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, kata Nabi, tidak didapatkan Allah satu pun bekasan jihad. Jadi di hati nak pernah ada keinginan untuk berjihad, nak pernah tolong orang Palestin, nak pernah kumpulkan wang 50 ribu hantar kumpul peng untuk Palestin misal. Nabi mengatakan, kalau nanti berhadapan dengan Allah tidak ditemukan oleh Allah mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki bekasan jihad, tak terbersit pun untuk berjihad sedikit pun, fahiya lasmah, maka itu menunjukkan bahawa imannya telah retak, kata Nabi. Imannya telah retak. Makanya perlu menanamkan diri rasa benci ke Israel yang perlu. Paling kurang menyuruh Allah, ikah hantar gajah Palestin. Nak benci ke? Nah. Jadi jangan sampai ditanya, nak benci? Nah, karena lu benci Yahudi sih dong, ya Allah, ambil sampul dulu lagi ni. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah agama kita. Tetaplah bertahan bersama agama ini walaupun dicincang tubuh ini.
walaupun hancur-hancuran Islam ini, tapi tetaplah bertahan sampai Allah vonis bahawa kita pemenangnya dengan mendapatkan surga Allah yang abadi, yang tidak pernah ada lagi penderitaan di dalamnya selama-lama, sedangkan kafir hancur-hancuran di dalam neraka, tidak pernah lagi keluar dari neraka itu selama-lama. Inilah agama kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita sampai menuju ke surganya. Baik, sebagaimana tadi permintaan, mari kita sedikit sebentar menadahkan tangan kita kepada Allah untuk mendoakan kita dan almarhum yang telah dipesankan tadi, yaitu Rusli bin siapa tadi apa? Ishaq. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khazyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li Rusli bin Ishaq wa kullu ikhwanina minal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa ghasilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu minad danas wa abdilhum dawran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannah wa adkhilhumul jannah wa a'izhum min azabil qabri wal fitnah wa min azabin nar. اللهم لا تهرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.